Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga segenap keluarga yang juga saya kasih dalam Tuhan. Ada dua pesan Yesus dalam Injil yang telah kita dengar yang bisa kita maknai dalam konteks kematian Ibu Maria Nimade. Yaitu ketika Yesus berbicara, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu." Dengan posisi hidup sendiri setelah ditinggalkan suami, tanpa punya anak, dan menghabiskan masa tua di panti, Ibu Maria masuk dalam kategori orang kecil. Tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan. Tapi apa yang mau disembunyikan Tuhan di balik keberadaannya yang seperti ini? Untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang membuat Yesus merasa bersyukur, karena Yesus juga seorang pribadi yang menemukan diri kecil tetapi besar di mata Allah. Yesus juga lahir dari keluarga kecil, keluarga Kudus Nazaret. Kita tidak menemukan cerita bagaimana hubungan antara Yosef dan Maria dan juga saudara-saudara setelah mereka melahirkan Yesus. Yang pasti mereka tinggal sendiri-sendiri. Yesus sibuk dengan pekerjaan memberitakan kerajaan Allah. Maria dan Yosef hidup sebagai suami istri. Dan ternyata Yosef itu meninggal saat Yesus masih kecil. Maka praktisnya Maria juga hidup sebagai seorang diri. Maria baru muncul lagi ketika Yesus memanggul salib ke Golgota. Maka kita membayangkan hidup sebagai seorang sebatang kara, perempuan yang berjuang sendiri tanpa suami dan anak, persis seperti yang dialami oleh Ibu Maria. Tapi apa yang disembunyikan Tuhan di balik kekecilan itu? Nah, kita kalau lihat Maria, apalagi pelindungnya beliau ini kan Maria juga. Maria sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Bahkan ketika harus melahirkan Yesus di Bethlehem, mereka lahirkan di gua Maria, di gua kandang hewan, karena orang tidak mau terima. Tapi apa yang terjadi dengan Maria? Kemudian Maria menjadi yang terpuji di antara wanita dan menjadi satu-satunya manusia yang diangkat ke surga. Bagaimana Tuhan membesarkan orang yang kecil? Maka
kita coba memaknai arti dibalik kekecilan Ibu Maria ini untuk kita maknai. Tadi di bagian pengantar saya mengatakan, ketika kita mengenal Ibu Maria Nimade sebagai seorang sebatang kara setelah ditinggal suaminya. Tadi saya tanya Pak Nurpe, kapan suaminya meninggal? Zamannya Romo Marcel. Berarti setelah Romo Marcel pindah, hitung saja tahun-tahun yang harus dia hidupi sendiri, kemudian dia tinggal di panti jompo. Hidup sebagai seorang perempuan tanpa punya suami, tanpa punya anak. Ada keluarga tapi kan jauh-jauh. Tentu tidak mudah, tidak gampang. Tapi ia hidup dalam kebertahanan seperti itu. Dulu terakhir dia datang minta dapat minyak suci itu waktu kita misa orang sakit sedunia. Yang saya kagumi itu ketika dia bertahan sebagai seorang Katolik. Itulah yang membuat saya merasa bangga dengan Ibu Maria Nimade. Setelah ia menikah secara Katolik, ia bertahan hidup sebagai seorang Katolik sampai mati. Mempertahankan kekatolikan sampai mati. Dan tadi saya bilang, apa makna terbesar dari menjadi Katolik? Yaitu menjadi keluarga dalam gereja. Kita itu setelah dibaptis menjadi satu keluarga dengan Allah melalui gereja. Jadi gereja itu keluarga Allah yang ada di dunia. Makanya setiap keluarga itu disebut Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Karena Tuhan memandang keluarga sebagai gereja. Dan seringkali saya mengatakan, gereja itu lembaga ilahi dari surga yang dihadirkan ke dunia untuk orang dipersiapkan masuk surga. Jadi kita masuk Katolik itu untuk dipersiapkan masuk surga. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang berbicara, aku datang dari surga, aku datang ke dunia. Aku mempersiapkan kamu di dunia dan aku akan kembali kepada Bapa. Dan kalau aku sudah kembali kepada Bapa, aku akan datang menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup menuju Bapa. Inilah inti dari menjadi Katolik. Mungkin juga ada yang mengatakan, ya tanpa Katolik juga kita bisa. Memang bisa. Katolik itu sebuah sarana saja untuk kita dipersiapkan masuk surga. Agama lain pun punya cita-cita masuk surga. Tapi saya hanya mau mengatakan, keistimewaan Katolik itu di mana? Satu, selain ajaran Yesus yang kita percayai. Kedua, Tuhan Yesus mempersiapkan kita ke surga itu lewat Ekaristi. Jadi Ekaristi, misa itu perjamuan surga yang ada di dunia untuk kita menginvestasi surga. Karena perjamuan dalam Ekaristi itu juga yang kita jamu saat kita mati dalam perjamuan abadi. Dan cari sudah di dunia, gereja mana dan agama mana yang ada Ekaristi? Gereja Katolik. Dan kita dianugerahkan Santo Petrus pemegang kunci kerajaan Allah. Jadi orang boleh mau masuk surga, tapi ada yang pegang kunci. Dan itu Yesus sendiri waktu kita merayakan ulang tahun gereja menyampaikan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, Allah mau tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Lalu saya bilang, apalagi kita umat gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara, kalau Petrus sudah kenal kita, apa yang kita takutkan untuk masuk surga? Yang penting taat dan setia dalam iman dan hidup menggereja. Kenapa? Tadi saya bilang, Bapak Ibu, Anda boleh punya keluarga, Anda boleh punya orang dekat, Anda boleh punya tempat kerja, Anda boleh punya bos, tapi kalau mati Anda ke gereja. Tidak bergantung pada bos yang Anda taat dan setia, tidak tergantung pada pekerjaan yang Anda mungkin sampai tidak misa, Anda pergi lembur. Kita mati kembali ke gereja. Lihatlah Ibu Maria, dia tidak punya siapa-siapa, tapi gereja menerima dia. Dan kita yang ada di sini adalah keluarganya. Makanya saya bilang, ketika kita menjadi anggota gereja, kita otomatis menjadi anggota keluarga Allah. Dan kalau menjadi anggota keluarga Allah, kita mati tanpa keluarga juga bisa kok. Karena gereja tetap menerima kita. Itulah
keistimewaan jadi Katolik. Nah, keistimewaan lain itu, coba Anda lihat lilin Paskah ini. Di mana Anda bisa temukan lilin Paskah? Dan kapan kita melihat lilin Paskah? Waktu kita dibaptis, kita pakai lilin Paskah. Waktu kita mati, kita pakai lilin Paskah. Setelah itu tidak ada. Makanya di lilin Paskah itu ada tulis apa? Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan dalam bacaan pertama, Santo Paulus berbicara tentang pembaptisan. Arti pembaptisan membuat kita bersatu dengan Allah, membuat kita dilahirkan kembali. Dan kalau kita jadi orang Katolik, kita mati kan dipercik dengan air baptis lagi. Kita mati didampingi lilin Paskah lagi. Tadi sengaja saya putar itu biar kamu lihat apa inti dari lilin Paskah. Cahaya Kristus yang adalah awal dan akhir. Ketika kita sudah dibaptis, kita dicahayai oleh terang Paskah. Makanya kalau dibaptis itu Bapak Mama saksi nyalakan lilin di lilin Paskah. Lalu pesannya apa? Jagalah anak ini dalam terang Kristus. Maksudnya apa? Sampai mati. Jangan karena nikah dan karena jabatan lupa atau tinggalkan gereja. Boleh-boleh saja. Tapi ini nih, kita mati hanya di gereja Katolik yang kita dihargai. Walaupun tanpa suami, tanpa anak, tanpa keluarga mungkin. Tapi ini Ibu Maria ada keluarganya datang. Tapi gereja tetap terima, Tuhan tetap terima. Kita mau tetap dia dirayakan kematiannya dengan terang Kristus dalam Ekaristi yang ada lilin Paskahnya. Jadi inilah makna dari ketika Yesus bilang, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil dan pandai. Dan apa yang terjadi dengan Ibu Maria menampakkan misteri. Bapak Ibu, Anda boleh ditinggalkan oleh siapapun di dunia ini. Anda boleh hidup tanpa keluarga, tapi jangan sampai Anda hidup tanpa gereja. Jadi Anda boleh hidup tanpa siapapun, tapi jangan sampai Anda hidup tanpa gereja setelah dibaptis. Karena kita akan pasti terbaring di gereja sebelum kita dikuburkan. Lagi-lagi saya ingatkan, jangan lupakan gereja. Jangan karena Anda kerja, Anda sibuk, Anda lupa gereja. Jangan sampai. Kemarin itu referen Mazmurnya apa? Camkanlah, hai kamu yang melupakan Allah. Karena seringkali kita mudah melupakan Allah setelah kita fokus dengan pekerjaan. Dan seringkali saya ingatkan, Bapak Ibu, sehebat apapun dan sekuat apapun Anda kerja, Anda akan terkapar. Anda akan mati. Dan kita pasti cari Tuhan dan gereja. Maka investasilah juga hidup kekal itu. Jadi seringkali saya bilang, saya itu paling kecewa kalau orang ternyata lebih memilih lembur kerja daripada tidak misa. Padahal kita ini punya jam misa yang di luar jam kerja. Kita kerja dari pagi sampai sore. Kita hanya diminta misa jam 6:30 sampai 7:30. Masih juga kita punya alasan. Masih juga memburu pekerjaan. Terus kapan waktu untuk Tuhan? Sementara Tuhan beri terus kita waktu. 1 kali 24 jam sehari. Tuhan butuh 1 jam kita bertemu. Itu pun kalau pas ada romonya. Kalau tidak pasti tidak ada misa. Tapi masih juga kita ada alasan. Nah, masalahnya lagi-lagi kita mati ini kita akan cari Tuhan, kita akan cari gereja. Dan seperti Ibu Maria, gereja tetap memperhatikan, gereja tetap menerima, gereja tetap menghargai, gereja tetap merayakan kematian, dan gereja tetap membuka pintu untuk dia kembali ke surga lewat perayaan seperti ini. Yang kedua, ketika Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan bebanmu pun ringan. Saya rasa dia sudah lama menderita fisik, menderita psikis. Tuhan tahu sebatas apa kemampuan perasaannya. Tuhan tahu dia sudah lelah dan letih. Maka Tuhan mengambil nyawanya. Dan itu adalah jalan terbaik biar dia tidak letih dan tidak lelah lagi dengan penderitaan di dunia. Jadi kematian adalah saat terbaik untuk kita melepaskan segala keletihan dan kelelahan di dunia. Bapak Ibu, Anda kerja sampai lelah, Anda kerja sampai letih, Anda dibayar berapa?
Kalau kamu letih dan lelah karena kerja, majikanmu peduli dengan kamu enggak? Saya rasa di mana-mana orang pengusaha, orang membutuhkan Anda karena Anda bisa kerja. Tapi kalau Anda sudah sakit dan tidak bisa bekerja, Anda tidak laku. Tapi di gereja Anda tetap laku. Justru waktu sakit dan mati Anda laku. Kenapa? KBG perhatikan, lingkungan perhatikan. Nah, ketika mati seperti ini juga diperhatikan. Maka jangan cuek dengan gereja, jangan cuek dengan KBG, jangan cuek dengan lingkungan. Karena keluarga kita yang abadi adalah gereja. Jadi sekali lagi sering saya ingatkan, keluarga kita yang abadi adalah gereja, dan keluarga yang mengantar kita ke hidup abadi adalah gereja. Beberapa hari lalu bersama Pak Ivan dan Pak John, kami menghadiri pertemuan Kemenak di Hotel Aston oleh Bimas Katolik tentang pembinaan keluarga bahagia bagi para pembimbing keluarga, seksi keluarga lah, untuk Nusra Bali NTT. Setelah kematian beliau, saya lalu menyadari dan memaknai, ternyata tidak bisa membangun keluarga bahagia di dunia. Coba cek ke keluarga masing-masing, bahagia nggak kamu setelah berkeluarga? Susah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia. Gereja menikahkan orang, tujuan pertamanya untuk saling membahagiakan. Ini yang orang lupa. Jadi kalau kamu mau bahagia, hanya gereja yang bisa buat kamu bahagia. Karena bahagia itu dianugerahkan gereja lewat sakramen perkawinan. Yang terjadi, kamu setelah menikah lupa gerejanya, hilang gerejanya, makanya susah bahagianya. Jadi lagi-lagi, kenapa keluarga susah bahagia? Karena dia melupakan gereja yang menganugerahkan dia bahagia. Kamu nikah itu gereja yang memberikan kebahagiaan. Tapi setelah menikah kamu lupa gerejanya, ya berantakan, tidak bahagia, bertengkar terus, masalah terus. Dan kemudian kembali lagi ke Ibu Maria. Akhirnya kita tidak bisa bahagia di keluarga kita masing-masing. Kita bahagia ketika kita berkeluarga dengan teman-teman di KBG, di lingkungan. Saya rasa orang-orang macam Pak Ivan, Pak John, mereka agak susah bahagia kalau ketemu keluarganya ya. Tapi kalau ketemu teman-teman keluarga di dalam gereja, jauh lebih enjoy dan bahagia. Orang bisa lebih bahagia ketemu di KBG atau lingkungan daripada keluarganya sendiri. Karena keluarga itu penuh perseteruan, penuh persaingan, penuh iri hati. Apalagi kalau sudah judulnya rebut kekayaan. Susah bahagia. Tapi di gereja kita tidak rebut kekayaan, kita hanya saling membagi kasih, saling melayani untuk kita bahagia. Dan paling penting, gereja akan menganugerahkan kita bahagia abadi. Coba Anda kalau mati, lagunya apa? Bahagia abadi, berikan dia ya Tuhan. Dan kita berdoa apa? Mohon kebahagiaan kekal bagi Ibu Maria. Di tempat lain Anda tidak akan didoakan begitu, hanya di gereja seperti ini. Terima kasih kepada Ibu Maria di Made yang telah berjuang walau seorang diri, tetap bertahan sampai mati menjadi orang gereja Katolik. Ibu memang tidak meninggalkan anak dan cucu, tapi kematian dan hidupmu telah meninggalkan banyak makna. Kalau kita betul mau memaknai, jangan melupakan gereja dalam hidup, jangan melupakan Tuhan. Jangan karena sehat Anda fokus dan terus menggebu-gebu mengejar kekayaan. Karena akhirnya kita mati tidak bawa apa-apa, tidak bawa prestasi kerja, tidak bawa kekayaan hasil pekerjaan. Kita hanya bawa peti seperti ini yang isinya tergantung pada orang hidup mau taruh apa di dalamnya. Tapi gereja menghiasi kematian kita dengan ekaristi. Ada lilin Paskah, ada bunga, ada salib. Tanpa dia punya keluarga, anak dan orang-orang dekat, dia masih bisa dihiasi dan dimeriahkan kematiannya dengan hiasan, dengan perayaan seperti ini. Hanya karena gereja, mulai dari KBG, lingkungan. Tadi malam ketua lingkungan begitu dengar beliau mati, langsung ketemu saya dan mengurus beliau, bukan karena keluarga, tapi karena gereja. Semoga Ibu Maria bahagia dalam keluarga abadi. Ingatlah keluarga-keluarga Katolik di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara, untuk mereka mengerti dan menyadari serta memahami gereja itu keluarga abadi.
gereja adalah keluarga yang bisa menghantar orang ke dalam hidup abadi. Semoga Tuhan memberkati.